Oke lor, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lor. Jumpa lagi lor di channel Widkomatsu lor. Video kali ini kita akan membahas ya pertanyaan teman kita yang di YouTube. Masalah alatnya lor, ada masalah seperti apa pertanyaannya lor ini lor. Assalamualaikum, mohon petunjuk bang, unit saya ada problem di EMP solenoid baskomnya, tanya lor. Kalau dipasang soketnya malah nggak hidup, nah kalau dilepas malah hidup. Mohon petunjuknya bang, salam kenal. Oke lor, sebelum kita menjawab pertanyaannya, alangkah baiknya dulu lor untuk perkembangan channel Widkomatsu. Yang belum subscribe, yang belum like lor ya. Bisa komen di kolom komentar ya kalau punya masalah ya. Oke, kita langsung aja lor. Cekidot. Oke lor, kita akan menjawab pertanyaan dari Mas Suhari Teknik ya yang bertanya di YouTube. Walaupun ini cuma sekedar kata-kata bagi pemula, mohon didengarkan ya agar paham gitu loh dalam penjelasan saya gitu loh. Ini pengalaman ini pernah saya alamin ya. Ini ilmu bagi teman-teman yang pemula ya. Semoga bermanfaat. Oke, kita lanjut aja ya. Dia bertanya kan IMP-nya katanya kalau soketnya terpasang itu dia engine tidak mau hidup. Tapi setelah dicabut soketnya IMP-nya, dia mau hidup gitu loh. Jadi saya bertanya lagi, apakah IMP-nya sudah dicek nggak resistannya kan gitu sih. Dan dia menjawab, katanya IMP-nya sudah diganti baru, tapi tetap saja tidak mau hidup kalau soketnya terpasang loh gitu loh. Tapi kalau dicabut soketnya, dia mau hidup katanya loh. Oke, saran aja ya bagi teman-teman gitu loh. Kalau dalam pergantian spare part lebih baik macam IMP ini kan ibaratnya macam sensor ya atau solenoid gitu loh, lebih bagus dicek resistannya dulu gitu loh, apakah masih tercapai atau tidak gitu loh sebelum pergantian ya, supaya nggak sia-sia beli spare part kan gitu. Kasian juga ya customer kita kan kalau salah pilih kita dalam perbaikan ya. Oke, ini trouble ini pernah saya alamin ya di PC 208. Sebenarnya sih kalau dia dicabut dia mau hidup itu sih nggak masalah, menurut saya sih nggak masalah. Cuma ada efeknya ke salah satu komponen gitu loh. Efeknya kemana? Karena kan sistemnya gini loh, kalau dia dicabut dia mau hidup, otomatis kan IMP ini dia open terus gitu loh, nggak off gitu loh. Baratnya gini loh, buka tutup kan gitu loh. Kalau dia penuh baru nutup kan gitu loh sih. Tapi kalau ini dia dicabut soketnya hidup, otomatis dia on terus ya, open terus, buka terus gitu loh. Jadi efeknya itu ke salah satu komponen, tetap ke supply pump nanti yang bermasalah gitu loh. Supply pump bermasalah. Saya pernah ngalamin juga ya. Saya biarkan aja ya sebelum ada ibaratnya nyari apa sih penyebab lainnya gitu loh. Karena IMP-nya pun saya ukur resisten tercapai kan gitu sih. Saya biarkan kerja paling tahan itu supply pump. Kalau kondisi soket tercabut itu paling tahan supply pump kisaran 3 bulan ya paling lama ya. 3 bulan itu supply pump pasti kena bermasalah gitu, wajib ganti baru gitu. Jadi solusinya pernah saya alamin juga ya. Solusinya itu saya coba rocker, karena kalau rocker controller engine ya, karena kalau kita kontrol engine kan agak susah sih, karena di monitor ini pun tidak menimbulkan error gitu loh, tidak menimbulkan error karena di sistem controller ini sudah membaca kan gitu loh. Kenapa dicabut dia mau hidup, dipasang tidak mau hidup? Karena di kontrol sendiri dia sudah membaca open gitu loh. Jadi pas dia soketnya terpasang itu dia kebalikannya gitu loh. Karena di controller sendiri sudah terbaca open, pas dia soketnya terpasang itu tetap pasti off gitu, makanya engine tidak mau hidup. Pas dicabut baru mau hidup kan gitu sih. Nah, setelah gaya ganti kontrol engine itu trouble-nya terselesaikan, tidak ada kendala lagi. Jadi masalahnya ini cuma di kontrol engine ya, itu pengalaman saya yang pernah saya alami ya gitu loh. Ini kalau kita periksa dari ibaratnya dari buku ya,
petunjuk manualnya itu tidak ada gitu loh. Walaupun sudah kita lakukan pengecekan dari shock manual ya, itu tidak ada gitu. Karena sebelum saya ponis ke controller, itu petunjuk dari shock manual itu sudah saya lakukan gitu loh. Karena kalau kita orang awam sih, kalau kita pengecekan controller bermasalah itu kita pasti tidak akan bisa mengerti kan. Kalau orang yang nggak, ibaratnya yang paham di controller sendiri kan gitu sih. Jadi ya solusi saya coba rocker lah, karena ada alat yang sama kan di rocker controllernya, itu masalah errornya terselesaikan gitu loh. Gitu aja sih yang bisa saya sampaikan, ini tentang pengalaman saya ya. Semoga bermanfaat bagi mekanik-mekanik alat berat yang pemula atau senior sekalipun ya. Ini kita sebagai mekanik kita sharing aja gitu loh. Ini ilmu yang pernah saya alamin, saya kasih sama teman-teman ya, semoga bermanfaat gitu loh. Tapi saran aja ya, sebelum perbaikan, sebelum bagian spare part, itu dicek betul-betul komponen itu memang bermasalah atau tidak kan gitu. Jangan asal ibaratnya ponis, karena gini loh, sistem di alat berat ini walaupun troubleshootingnya sama, belum tentu penyelesaiannya sama gitu loh. Karena saya sudah sering mengalami begitu ya. Oke, semoga bermanfaat video yang saya buat untuk teman-teman mekanik alat berat ya, terutama pemula gitu loh. Oke, assalamualaikum, salam alat berat.